Breaking news guys, ada info terbaru nih ya, kalian lihat nih ya. Ini apakah sebuah kode dan pertanda dari Kevin Dix nih guys? Ya, Kevin Dix aja mereka. Nih ya, tuh postingan Instagramnya dari Kevin Dix ya, disukai oleh Messi Legends. Udah follow-followan Instagram guys. Karena sebelumnya Kevin Dix belum di follow back sama Messi Legends ya. Belum di follow back loh. Ini baru-baru ini Kevin Dix di follow back sama Messi Legends. Kevin Dix di follow back ya oleh Messi Legends. Postingan Instagramnya dari Kevin Dix ini, apakah ini sebuah kode Kevin Dix ya? Kalau udah Messi Legends yang ngajak pemain-pemain keturunan, udah pada pasti mau. Secara Messi Legends mempunyai nilai market value sebesar 121 miliar rupiah. Ya, sekelas Messi Legends aja mau loh bergabung ke timnas Indonesia. Kevin Dix, Ole Romeni, Jero Redford, Pascal Struijk, Ian Madsen, let's go to join timnas Indonesia. Jangan ragu, jangan semua bimbang. guys, Ya, semua join. Messi Legends aja mau, masa kalian nggak mau? Berapa timnas Indonesia? Salah satu pemain keturunan Indonesia yang tidak kalah hebat dengan Messilhurst, yakni Kevin Dix, mengaku telah dihubungi oleh PSSI terkait kemungkinan dirinya membela timnas Indonesia. Kevin Dix, pemain berusia 27 tahun itu kini membela klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Denmark, Copenhagen. Kevin Dix adalah pemain yang berposisi utama sebagai bek tengah, namun ia juga bisa dimainkan sebagai bek kanan dan juga bek kiri. Statistiknya musim ini juga sangat baik. Dia sudah mencatatkan 3 gol dan 2 assist di Liga Super Denmark dari 9 pertandingan. Dia itu back loh padahal. Melalui media Denmark, Kevin berkata, PSSI menelpon agen saya untuk pertama kalinya, sebuah kehormatan besar. Jika saya berbicara dengan kakek saya tentang hal ini, saya pikir dia akan bangga jika saya bermain untuk Indonesia, ucapnya. Berdasarkan perkataan dari Kevin tersebut, maka hanya tinggal menunggu waktu saja baginya untuk bermain bagi tanah kelahiran sang kakek, yakni Indonesia. Halo Sobat Jazz, kita mendapat berita bocoran lagi. Kevin Dix segera OTW ke Jakarta, yaitu DM seseorang. Siapakah? Kevin Subari. Bocoran naturalisasi selanjutnya Kevin Dix dan Emil Audiro, pelatih Barin ketar-ketir jelang hadapi timnas Indonesia. Gila. Kalau Kevin Dix masuk dengan Emil Audiro ini guys, bagaimana menurut pandangan kalian? Karena kedua-dua pemain ini sebenarnya pernah menolak untuk bermain dengan timnas Indonesia. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian? Karena sekarang sudah ada Martin Paes di penjaga gawang, dan juga di lini pertahanan sebenarnya memang sudah banyak, termasuklah dengan adanya Messilhurst, pemain yang bernilai 121 miliar. Tapi apa salahnya kalau Kevin Dix ini masuk juga menguatkan bagian lini pertahanan itu? Karena setiap pemain itu pasti ada turun naik permainannya. Jadi jika seorang pemain ini mungkin turun permainannya, ada backup lagi kalau ada Kevin Dix ini. Jadi banyak pilihan sebenarnya di bagian lini belakang ini. Sebab itu Sinteyong masih lagi membawa masuk pemain-pemain keturunan di lini belakang ini juga. Kenapa tidak di lini depan dan lini gelandang itu diperbanyakkan? Karena di lini belakang ini sangat penting. Ini yang benteng terakhir selain daripada penjaga gawang ini juga perlu diperkuatkan sebenarnya. Jadi kalau ada pemain cedera, pemain terkena kartu, pemain yang tidak perform, jadi itu bisa saja digantikan oleh pemain-pemain yang seperti Kevin Dix kalau dia lanjut masuk ke timnas Indonesia ini. Coba kita lihat lagi guys ya. Dengan Kevin Dix. Seperti yang kita ketahui kemarin bahwa Kevin Dix ulang tahun tanggal 6 Oktober. Iya. Dan ternyata kita malah dapat kado dari Kevin Dix. Bagus guys. Kadonya apa? Kado berita yaitu. Ya, jadi si Zulham Subari ini mengirim gambar Kevin Dix. Ya. Dia mengirim, lalu dibalas DM-nya oleh Kevin Dix. Ya, katanya mengirim WA. Kamu sangat berbakat untuk menggambar. Aku terhormat digambar olehmu. Thank you bro. Lalu dibalas lagi. Apa maksudmu mengirim gambar ini kepadaku? Wah, ini adalah kode-kode. Ini ada kode-kode di Jakarta nanti untuk kamu masuk tidak ke perlu timnas. mengirim. Berarti dia mau dateng. Segera nih kayaknya, segera. Mantap coy. Tinggal tunggu itu ya. Tunggu Kevin Dix masuk guys. If you arrive in Jakarta. Dikit lagi kita tambah amunisi baru lagi. Iya. Kevin Dix. Gila lah. Bermain di timnas Indonesia ini. Di Denmark ya, Liga Denmark. Udah terbiasa di UCL. Warawiri. Mantap.
Bukan kaleng-kaleng Mantap lagi. guys. Iya. Pemain berpengalaman di Eropa. Wow. Betul, betul, betul. Nggak sabar. Ini udah kode. Ini udah Kalau ini kode sih, pasti benar-benar dia akan terjadi, juara. guys. Dan kalau kita teliti waktu kemarin ambil Wow. sumpah si Messi dan Emiliano, Betul-betul gila ya. nggak sekilas kesorot ada Kevin Dix-nya. Cuman banyak yang nggak sadar aja. Ternyata sudah ada di situ. Ih, sudah ada kode. Lampu hijau segera merapat. Lalu berita selanjutnya dari pelatih Bahrain, Dragan Talajic. Mereka adalah tim internasional. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Papan Atas Belanda. Satu di Inggris, satu lagi di Australia. Seorang penjaga gawang di AS. Ini adalah skuad internasional. Terlihat pelatih Bahrain memuji pemain-pemain kita ya. Iya, dan sudah ada hitung-hitungannya deh untuk strateginya terbaru. Karena Indonesia yang dulu bukanlah Indonesia yang sekarang. Betul. Kita sudah jauh berbeda, kita sudah jauh lebih maju. Iya. Ya, sekarang Kejap guys. Ini sebenarnya kalau saya masih tertarik lagi dengan Kevin Dix tadi ini. Benarkah beliau ini akan masuk ke timnas Indonesia? Walaupun di bagian lini belakang, lini pertahanan ini sudah banyak pemain-pemain seperti Jordi Amat, Bang J, terkini Misilges, Justin Hubner, Seduels mungkin bisa bermain di situ juga, Calvin Berdong juga di situ, Sheni Patinama di situ, ada 7 lah lebih kurang. Tetapi kalau Kevin Dix ini lagi masuk, wow, gila lah. Indonesia lagi punya pertahanan yang punya kelas yang tinggi, bermain di kasta tertinggi liga di Eropa juga. Ini antaranya Kevin Dix ini ya. Ini bukan main-main lagi guys. Ini kemahuan Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir ini betul-betul mau kan timnas Indonesia ini bermain di Piala Dunia 2026 ini. Jadi banyak yang mereka lakukan. Mereka tarik semua pemain-pemain yang handalan dunia ini. Termasuklah Kevin Dix nih. Ini kalau jadilah rumornya. Ini kalau sebab diberitakan Kevin Dix ini OTW ke Jakarta kan. Selain itu sebenarnya Kevin Dix ini juga ingin menonton perlawanan antara timnas Indonesia dengan Bahrain. Itu saya kurang pasti, tetapi memang ada diura-urakan sebegitu ya. Oke. peringkat Indonesia itu di 129 peringkat dunia. Jika menang lawan Bahrain, dia akan ke 122. Ya, ini adalah perhitungan dari Bahrain ya. Jika dia menang 8,11, jika Indonesia yang menang 16,89. Poin dia. Lalu jika Bahrain imbang, untuk ranking dia berkurang ya poinnya, Minus. 4,39. Walaupun Indonesia imbang, dia tetap naik 4,39. betul. Lalu jika Bahrain kalah, dia minus 16,89. Jika Indonesia kalah, minus 8,11. Ya, berarti intinya saat Indonesia melawan Bahrain itu kita harus pinter-pinternya mencuri poin. Kalau bisa full poinnya. 3 poin. 3 poin. Kita baca lagi. Ya, Kalau lalu Indonesia ada berita menang, lagi 16 terkait laser. poin Ya, terkait ranking laser itu nanti akan saya sampaikan saat H-1. Saya sudah menyiapkan foto dan video para pemain Jepang yang kami sampaikan. Intinya saya tidak mau ada laser lagi di laga nanti. Kalau sampai ada, saya minta harus ada hukuman berat untuk Bahrain. Ya, betul. Seperti yang kita ketahui ya, yang bagi yang nonton kemarin Bahrain lawan Jepang, dimana itu lasernya nggak cuma setitik, satu muka langsung, gila itu banyak banget dan itu sangat mengganggu. Ini pasal guys, pasal terkait dengan laser. Kalau lah pemain fans ataupun supporter Bahrain menggunakan laser, jadi Indonesia sudah bersiap sedia dengan apa yang perlu mereka lakukan, tindakan yang mereka lakukan. Karena itu memang mengganggu kan, laser itu besar. Yang saya ada nampak juga lah laser itu di muka pemain Jepang tuh, dia hampir semua mukanya terkena laser guys. Jadi itu mungkin mencuri tumpuan ataupun mengganggu ya tumpuan pemain Jepang. Tapi walaupun begitu kan, Jepang tetap menang 5-0 ke atas Bahrain ya. Nah jadi Indonesia ini walaupun nanti Bahrain menggunakan laser itu, jadi jangan lari fokus ya. Semua pemain tetap fokus pada permainan walaupun akan ada gangguan sedikit. Tapi itu biarlah
PSSI yang menguruskan bersama dengan FIFA nanti. Yang penting pemain itu fokus. Oke, kita Pemain tengok lagi. juga. Iya, apalagi pas Konsentrasi penalti ya. buyar Wah. udah. Konsentrasi Itu hal kayak ya, gitu konsentrasi. Harusnya tidak boleh dicontoh. Iya, harusnya Betul, di betul. pihak stadion nggak boleh bawa laser gitu Iya. ya, harus diperiksa. Diperiksanya harusnya betul. lebih Harus Lebih diperiksa. ketat lagi. Lalu ada media Jepang Football Channel. Perhatian cenderung terfokus pada tim Arab Saudi, rival terbesar Jepang di Asia, dan tim kuat Australia. Namun, mungkin timnas Indonesia lah yang benar-benar menjadi ancaman bagi Jepang. Kuda hitam. Karena kita tahu bahwa di grup C ini Pelatih tidak Jepang. menyangka-nyangka timnas Indonesia Indonesia bisa juga nih. memperoleh poin. Padahal tadinya timnas Indonesia itu selalu jadi bahan bully-bulian dari negara lain. Iya. Bahkan kita dianggap nanti paling Paling bawah. Menjadi Menjadi lumbung gol ya. Ternyata ya itu ternyata. mereka yang mencoba membuli kita buktikan, kita bungkam dengan adanya setiap pertandingan ada poin yang kita dapatkan. Keren nggak? Keren banget. Pokoknya ini ya, Indonesia Keren gue rasa banget, bener ya. sih bisa jadi kuda hitam. Wah. Bisa Tapi jadi- benar guys, benar. Karena Jepang tidak sebelum ini tidak pun melihat Indonesia ini adalah pasukan atau timnas yang mencabar mereka. Tetapi apabila timnas Indonesia dapat 1 poin dari Arab Saudi, dapat 1 poin daripada Australia. Jadi kini Jepang juga kian coba untuk melihat sendiri bagaimana Indonesia punya tim ini sedemikian. Jadi Indonesia diwaspadai juga oleh Jepang. Dan baru-baru ini saya juga buat video terkait dengan pelatih Jepang ya, pelatih Jepang Hajime. Itu juga memprediksikan yang akan mengiringi Jepang ke Piala Dunia dalam grup C ini adalah Indonesia. Jadi benarkah prediksi beliau ini? Nanti kita nantikan ya guys. Oke, kita Kevin Dix semakin dekat ke timnas Indonesia. Kabar baik? Oke guys, mungkin ini kabarnya udah seliweran lah di FYP kalian lah. Kevin Dix bakar Besi, kabarnya semakin dekat menuju timnas Betul Indonesia. ini Kevin Dix Jadi nih, guys. statement dari seorang Kevin Dix bakar Besi, dia bilang kalau agennya telah dihubungi oleh PSSI untuk memperkuat sudah timnas menghubungi Indonesia. PSSI ya. Kita tahu lah ya, berita Kevin Dix ini udah lama seliwerannya tuh sama kayak Misil Gres ya. Sampai akhirnya Misil Gres itu jadi WNI juga memperkuat timnas Indonesia. Ya kita tentunya juga pengen melihat Kevin Dix memperkuat timnas Indonesia sih kalau gue pribadi ya. Kevin Dix bilang, ya, jika saya berbicara dengan kakek saya tentang hal ini, saya pikir dia akan sangat senang jika saya bermain untuk Indonesia. Ini dia bilang kakeknya bakal bangga kalau diperkuat Indonesia. Tapi sebenarnya Kevin Dix tuh bilang sebuah kehormatan lah untuk membela Indonesia. Tapi dia bilang masih aja menjadi mimpinya untuk memperkuat timnas Belanda. Eits, ada tapinya nih. Kevin Dix bilang, tapi dia tetap juga harus realistis. Jadi menurut dia kita lihat aja lah. Jadi intinya masih mungkin banget kalau Kevin Dix tetap akan memperkuat timnas Indonesia. Oke guys, gimana menurut kalian? Kalau menurut gue masih butuh banget lah untuk datengin Kevin Dix. Betul. Dan menurut gue ini bakal jadi pecah banget sih kayak Misil Gres waktu akhirnya dia mau memperkuat timnas Indonesia. Dulu tuh santer banget ya, Sandy Walsh, Kevin Dix, Misil Gres. Yang udah jadi ya Sandy sama Misil Gres, udah sekarang ya Kevin Dix. Dan tentunya ini akan jadi berita besar banget dan bakal pecah banget kalau emang kenyataan. Oke, gimana menurut kalian? Yuk kita komen. Let's Oke. Sebelum ini memang Misil Gres, Justin Hubner, Bang J, Jordi Amat, Sandy Walsh, Sini Patinama, itu semua dengan secepat yang bisa dilakukan oleh PSSI untuk ambil Super W ini. Tetapi Kevin Dix ini, kalau dulu mungkin dia menolak Indonesia karena dulu PSSI masih lagi tidak tersusun sistemnya seperti sekarang di bawah kendali Bapak Erick Thohir ini. Jadi apabila sudah ada Bapak Erick Thohir, sebenarnya pemain-pemain ini ingin melihat juga siapa pengendalinya, dan mereka nampak pengaruhnya Bapak Erick Thohir di situ. Jadi sebab itu pemain-pemain ini mula ingin membela timnas Indonesia dengan seluruh jiwa raga mereka. Jadi guys, ini penting sebenarnya. Saya kalau diberi pilihannya, sebenarnya saya juga tertarik dengan permainan Kevin Dix ini. Beliau mempunyai cara permainan yang bagus, beliau punya pengalaman yang sangat luas. Dia sama seperti Misil Gres ini. Dari segi nilai pasar, Kevin Dix juga lebih kurang Misil Gres. Karena Kevin Dix ini pernah
juga berlawan dengan Lionel Messi, pernah berlawan dengan Ronaldo. Jadi pengalamannya itu yang perlu digunakan oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini, sangat penting. Itu jadi kita doakan semoga apa yang diinginkan oleh PSSI itu berjalan dengan baik dan juga dapat membantu untuk Indonesia sekurang-kurangnya melewati putaran ketiga ini dengan kemenangan dan juga dengan dapat ke putaran yang seterusnya. Itu yang penting. Sebenarnya kemenangan dengan Bahrain dan juga China ini penentu sama ada Indonesia ini akan terus ke putaran yang seterusnya. Kalau kedua-dua ini kalah, maka agak sulit sebenarnya untuk Indonesia melaju ke babak seterusnya. Tetapi seandainya menang salah satu sama ada lawan Bahrain, lawan China ini, maka adalah peluang sedikit untuk Indonesia masuk dalam posisi sama ada ketiga atau keempat. Jadi kita nantikan tuh guys. Dan kita doakan mudah-mudahan Kevin Dix ini juga akan dapat seperti apa yang Misilges dan Iliano sebelum perlawanan di GBK nanti. Akan ada lagi amunisi baru guys. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkembangan ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Pada yang sudah mampir channel ini, yang belum subscribe itu boleh subscribe dengan mendukung channel ini, dan juga boleh like, komen yang positif. Dan kepada yang sudah selalu komentar, yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Tanpa kalian saya tidak mampu berkembang di ruangan channel YouTube ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.